Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online pra remaja. Sebelumnya kita tanya dulu nih kak, apa kabarnya semua? Pastinya mereka sehat Baik, kak, sukacita. Oh tentu kak, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online, hari ini kakak mau menyebutkan dulu satu persatu petugas yang melayani ibadah pra remaja minggu ini. Mulai dari song leader ada Kak Koresi, ada Kanil, dan para agenda kita ada Amang Sintua Paul Tambunan, dan yang berkhotbah ada Amang Pendeta Maruli Tua Silalahi. kak ada pemusiknya juga. Iya, pemusiknya ada Bang David Sinabariba. Halo Bang David. Wah, tetap semangat semua ya kak. Oke kak, sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra remaja HKBP Rawamangun. Nah, minggu ini minggu jubilate di tanggal 25 April 2021 menuruti perintah Tuhan.
Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 819 ayat 1 dan ayat 4. Naung Binsar Panondang. Ayat keempat, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1-2. Tuhan Allah namamu. Teman-teman dan kakak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum yang kelima. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita,
terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan mengakui dosa kita di hadapan Allah sambil kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1-2, Bila Kurenung Dosaku. Nanti di ayat kedua teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami ini. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau itu kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, semua dosa kita telah dihapuskan. Sekarang kita mau angkat pujian dari buku ND nomor 190 ayat 1-2, Las Rohaku Si Tutu. Dengan semangat ya teman-teman. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada hari Minggu Jubilete ini, yang tertulis dalam kitab Yosua, pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat 5 sampai dengan 8. Di ayat 8 kita membacanya bersama-sama, kita membacanya secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita harus lebih semangat lagi untuk menyanyikan buku ND 368 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nanti ayat kedua kita bangkit untuk berdiri. Saya hilang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Anil dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 25 April 2021. Berikut Warta Sepekan. Warta yang pertama, pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 April. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Anil mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 2 Mei 2021 dari Nas Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan tema Segala yang bernapas memuji Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dalam minggu sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1-2. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu.
Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika mereka pertama sekali sedang berada di satu ruangan yang terkunci, baru kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada mereka di saat-saat mereka sedang bekerja kembali menjadi nelayan atau menangkap ikan. Nah, jadi sekarang bagaimana keadaan murid-murid itu? Ya adik-adik, bacaan kita adalah juga bagaimana cara Tuhan memelihara para murid yang baru saja ditinggalkan oleh Yesus dengan peristiwa yang hebat, yaitu kematiannya. Nah, adik-adik semua, bagaimana cara Tuhan memelihara para murid? Yuk kita baca Alkitab yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Dengarkan baik-baik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menyebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus itu naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Melalui bacaan tadi, tahulah kita cara Tuhan memelihara para murid, yaitu dengan mendatangi para murid yang sedang melaut untuk menangkap ikan. Kenapa? Setelah Yesus mati, murid-murid yang diketuai oleh Petrus itu mengajak kawan-kawannya supaya kembali menangkap ikan. Nah, kata Petrus, aku mau pergi menangkap ikan. Apakah kalian ikut? Kenapa adik-adik? Yesus sudah mati. Jadi mereka sudah bersama-sama Yesus selama 3 tahun. Tetapi ketika Yesus mati, mereka kembali ke pekerjaannya semula. Dan murid-murid lain ikut bersama dengan Petrus untuk kembali menangkap ikan. Ya, setelah mereka tidak bersama-sama lagi dengan Yesus, rupanya Petrus memutuskan untuk kembali menjadi pelayan. Nah, adik-adik, inilah persiapan para murid untuk kembali menangkap ikan. Mereka mempersiapkan perahunya dengan baik. Dan malam harinya mereka pergi menangkap ikan. Sepanjang malam itu mereka belum mendapat seekor ikan pun. Demikian juga hari menjelang siang. Tak seekor ikan pun mereka tangkap. Rupanya para murid kelelahan. Karena sepanjang malam sampai menjelang siang mereka berada di Danau Tiberias. Para murid, adik-adik, tidak melihat dengan jelas ketika Yesus berdiri di tepi pantai. Bahkan ketika Yesus berkata, menyapa mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, coba bagaimana perubahan cara Yesus menyapa murid-muridnya. "Hai anak-anak." Artinya itu tanda kedekatan, tanda keeratan, tanda bersahabat, adik-adik. Nah, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Coba, apa maksudnya ini? Yesus menanyakan lauk pauk. Karena apa? Karena itulah kebutuhan kita manusia sehari-hari. Kita makan, minum, ada lauk pauknya supaya kita bisa melanjutkan hidup. Nah, coba dekat banget Yesus itu kepada murid-muridnya. Atau Yesus menampakkan dirinya lagi mendekati para murid-murid itu. Nah, mereka juga tidak menyadari bahwa itu Yesus. Mereka baru menyadari bahwa Yesus itu berada di tepi pantai ketika Yesus menyuruh mereka untuk menyebar jala di sebelah kanan perahu dan mereka lakukan. Lalu mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Maka tersadarlah mereka bahwa yang berkata di tepi pantai itu adalah
Yesus. Lalu Yesus mengajak muridnya untuk makan bersama di tepi pantai dengan hasil ikan tangkapannya sendiri. Nah, adik-adik, mendengar cerita ini sangat akrab ya. Yesus menjadi pemimpin mereka, Yesus gurunya, Yesus adalah yang memberi mereka bertanggung jawab, memberi mereka kecukupan selama mereka bersama Yesus memberitakan kerajaan Allah. Namun Yesus mati. Mereka hampir putus asa. Mereka kembali lagi ke pekerjaannya semula, kepada kehidupan sebelumnya. Padahal Yesus sudah mengajar mereka. Nah, adik-adik, bisa keadaan itu terjadi ya? Bisa saja keadaan itu terjadi. Bahkan sama kita sendiri juga keadaan itu bisa terjadi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itulah cara Tuhan memelihara para murid yang baru saja ditinggalkannya. Sekali lagi, setelah Yesus bangkit, murid-muridnya berserak, ya, tetapi Yesus mendatangi mereka, ya, kemanapun mereka pergi untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Nah, ini poin yang pertama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itulah Tuhan memelihara para murid. Tuhan juga memelihara hidup kita. Hidup saya, hidup kamu semua, hidup orang tua, dan hidup orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi Yesus tidak henti-hentinya memelihara hidup kita. Coba mulai kita bangun tadi pagi, ya, setelah tidur sepanjang malam. Nah, nanti malam lagi kita tidur kembali. Adik-adik, coba ingat dan sebutkan bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Hidupmu, hidup orang tuamu, hidup keluargamu, ya, dan hidup masyarakat kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya? Coba. Yang pertama, Tuhan demikian besar kasih-Nya kepada kita. Coba kita lihat tadi, Yesus tidak membiarkan mereka kembali begitu saja. Yesus mendatangi mereka. Coba adik-adik, pernah kau didatangi Yesus? Pernah Yesus datang kepadamu? Dengan cara apa Yesus datang kepadamu? Nah, ini yang harus kau peka, belajar terus, merasakan bagaimana Tuhan itu hadir, mendapati atau menjumpai atau menampakkan dirinya kepadamu. Nah, Tuhan menampakkan dirinya melalui apa? Nah, melalui ciptaan di sekitar kita, adik-adik. Coba nanti kita pergi keluar, pandang ke atas, ada langit. Kau kalau pernah pergi lihat begitu luasnya dunia ini. Pergi nanti ke puncak, lihat gunung. Pergi lagi ke tempat yang lebih tinggi, lihat ada di sana hutan, pohon-pohon yang indah dan cantik. Pergi nanti atau malam ada terbit bulan. Coba, dan bintang-bintang. Gitu cara Tuhan menampakkan diri melalui ciptaannya. Itu yang pertama. Artinya Tuhan itu ada dan terus bekerja, adik-adik. Dia tidak mau membiarkan engkau sendiri. Dia terus menyertaimu. Kamu bisa rasakan itu tadi, yaitu melalui ciptaannya itu. Nah, baru yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu, adik-adik? Nah, kau mau selamat, bukan? Hidupmu mau senang, mau lepas dari kecelakaan,
Tidak ada sakit penyakit. Covid bisa lari. Nah ini caranya bagaimana? Coba Tuhan itu hadir melalui apa? Menolong kita, melindungi kita. Nah adik-adik diberikannya jalan. Apa itu? Turutilah perintah Tuhan. Nah itu adik-adik. Coba. Ya. Dia katakan kalau mau selamat, mau sejahtera, mau jauh dari sakit penyakit, turuti perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jagalah ya dirimu. Pakailah waktumu. Jangan mau kau menyepelekan atau mensia-siakan hidupmu. Pakai waktumu. Itu kata Tuhan. Ikuti perintahnya. Nah, apa perintahnya itu? Kan ada hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan artinya menginginkan yang lain. Nah, jangan berbohong. Itu perintah Tuhan. Kalau kau setia melakukan perintah Tuhan itu, Tuhan tetap menyertaimu, Dia hadir menyertaimu. Ini adik-adik. Jadi lakukan perintah Tuhan supaya kau tahu merasakan bahwa Tuhan itu hadir menolongmu, menyertaimu. Dia akan menuntun kau melakukan perintahnya. Ya adik-adik, baru yang ketiga, bagaimana kita merasakan Tuhan itu tampak hadir menyertai kita. Nah coba kau rasakan. Duduk kau tenang, ingat kiri kanan, lihat dulu apa yang kau katakan, bagaimana cara kau berbicara. Lihat dulu kau bagaimana kau makan. Coba, itu semua bergantung dengan satu cara. Cara itu apa? Cara itulah memperlihatkan karakter kita, kepribadian kita. Nah itulah adik-adik. Kalau kau mau merubah tadi perilakumu dari yang tidak baik kepada yang baik, sebenarnya Tuhan itu sudah hadir menolongmu, mengajarmu. Itu katanya. Jadi ada perubahan perilaku, perubahan karakter ya adik-adik. Nah kalau kemarin kau berbohong, hari ini jangan. Nah kalau hari ini kau mencuri, besok jangan. Nah itu udah ada perubahan-perubahan. Artinya Tuhan itu hadir memberikan perubahan kepadamu. Coba, apa yang terjadi sama murid-murid itu? Cara mereka bekerja, cara mereka menangkap ikan. Nah tadinya kebiasaan orang menangkap ikan melemparkan jalannya ke sebelah kiri perahu. Nah tapi datang Tuhan Yesus bilang sebelah kanan. Nah jadi cara Tuhan dengan cara manusia berbeda. Nah sarananya juga berbeda sama kita. Makanya dengar baik-baik adik-adik. Kalau Tuhan melalui firman-Nya sudah menolong kita, menuntun kita. Nah ikuti Dia caranya. Cara Tuhan itu jauh berbeda dari cara manusia. Nah tujuannya apa? Nah coba setelah mereka dapat ikan itu 153 ekor. Bayangkan itu. Waktu itu udah terlalu banyak. Maka luar biasa itu. Tidak pernah terjadi. Akhirnya setelah mereka melihat itu, mereka baru tahu. Mata hatinya, mata batinnya, imannya terbuka. Oh ini karya Yesus. Coba. Itulah luar biasanya adik-adik. Perubahan itu. Jadi mereka kembali kompak. Mereka kembali semangat. Mereka juga mau memikirkan rencana-rencana yang baik ke depan. Nah itu cara Tuhan. Nah baru yang keempat. Bagaimana cara Tuhan memelihara kita? Coba buktikan. Apa buktinya? Yaitu menghasilkan buah yang harum. Aromanya baik dan yang manis. Itulah perilakumu. Itulah perbuatanmu. Jadi cara Tuhan memelihara kita, tunjukkanlah, lihatlah bahwa Tuhan itu hadir menolong engkau supaya hidupmu bisa menghasilkan yang lebih baik. Yang menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, menyenangkan orang banyak. Apalagi menyenangkan hati Tuhan. Jadi buah-buah yang baik itulah
itulah perubahan hidupmu, cara hidupmu. Nah, inilah yang dikatakan. Jadi terbuktilah, pasti terjadi bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Ya adik-adik? Nah, oke. Jadi karena itu, coba kau perhatikan, tenang, berdoa, bikin evaluasi, ingat bahwa Tuhan itu sesungguhnya memelihara hidupmu. Ya, tetap setia Tuhan kita itu. Mau adik-adik? Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Engkau telah menang dan hidup bangkit kembali, meyakinkan kami sehingga kami juga Tuhan dapat merasakan kemenangan kebangkitan-Mu itu di dalam hidup keseharian kami. Bertambah lagi Tuhan keyakinan kami, Kau membuktikan bahwa Engkau hadir untuk memelihara hidup kami. Menolong kami, menguatkan kami untuk bekerja, belajar, dan dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Kami bawakan semua anak-anak pra-remaja ini Tuhan, supaya tetap sabar dan tekun, tetap sungguh-sungguh belajar, dan sungguh-sungguh Tuhan dapat bertumbuh, merubah perilaku mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, teman-teman boleh kasih ke mama papa untuk persembahannya. Nanti mama dan papa boleh ditransfer ke HKBP Rawamangun ataupun boleh di-scan barcode dari sini. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 243 ayat 1 sampai 2, Yesus terang dan kuat. Adik-adik, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam persahabatan, tetap tekun belajar dan bekerja. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.